Selamat pagi, salam jumpa anak-anak ibu semuanya. Kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 bersama Ibu Marna Suzana SPD. Pada kesempatan pertama di awal tahun pelajaran untuk semester 1 ini, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema tumbuhan sahabatku. Kalian juga dapat menggunakan buku pendamping belajar dari penerbit apa saja yang kalian miliki untuk menambah pemahaman kalian. Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh, kumpulan fakta-fakta, simpulan. Dalam teks laporan pengamatan juga terdapat ide pokok. Dalam ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Tugas: bacalah teks laporan berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya di buku tulis yang telah kalian siapkan. Soal 1. Langkah apa saja yang dilakukan Dedi untuk membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi? 2. Tuliskan ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut. Sebelum kita lanjutkan pada materi IPA, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih ya. Muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak, salah satunya dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga umumnya terdapat benang sari dan putik. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari. Sel kelamin betina terdapat pada putik. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif diantaranya durian, jeruk, mangga, rambutan, apel, dan lain-lain. Bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Amati gambar berikut. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara seperti serangga, burung, kupu-kupu, manusia, air, dan angin.
Perhatikan tabel di atas. Untuk tugas, perhatikan gambar berikut. Satu, apa yang kamu ketahui tentang penyerbukan? 2. Tuliskan 3 hewan yang biasa membantu penyerbukan. 3. Tuliskan 3 tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama, namun tidak menjamin kehidupan sosial budaya yang sama. Salah satu negara Asia Tenggara yaitu negara kita, Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selanjutnya, negara Malaysia. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Penduduk Malaysia terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Selanjutnya adalah negara Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Bagian besar penduduk Singapura merupakan keturunan Tionghoa dan ada pula etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Bagian penduduk beragama Buddha. Bahasa sehari-hari antara lain bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Selanjutnya yaitu Thailand. Pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Di bagian timur terdapat Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan Laos. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Thai dan sebagian besar masyarakat beragama Buddha. Selanjutnya itu negara Filipina. Bagian wilayah terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Penduduk Filipina terdiri dari etnis Tagalog, sebagian besar penduduk beragama Katolik. Selanjutnya Brunei Darussalam. Seluruh dataran Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak. Sungai terpanjang adalah Sungai Belaya. Penduduk Brunei terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu. Sebagian penduduk menganut agama Islam. Selanjutnya Vietnam. Keadaan alam Vietnam bervariasi. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunnan dan dataran tinggi Anam. Sebagian penduduk merupakan etnis Kin, sebagian masyarakat beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Selanjutnya Laos. Wilayah Laos tidak memiliki batas laut dan garis pantai. Sebagian wilayah Laos merupakan dataran tinggi. Sungai Mekong mengalir dari wilayah barat daya sampai ke arah tenggara. Dan penduduk adalah etnis Lao. Bahasa resmi adalah bahasa Lao. Selanjutnya Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Penduduk Myanmar terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, dan lain-lain. Sebagian penduduk beragama Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Myanmar. Yang terakhir adalah negara Kamboja. Bagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian barat laut terdapat dataran Lekustrin yang terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle. Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Sebagian penduduk merupakan suku bangsa Khmer. Bagian penduduk beragama Buddha. Sekarang silakan mengerjakan tugas. Buatlah clipping tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara di Asia Tenggara.